Orang yang sukses terlahir dari kegagalan. Orang sukses selalu kelebihan cara, orang gagal selalu kelebihan alasan. Saya tidak takut gagal karena saya pasti gagal. Cobalah mencari buku-buku motivasi, bisnis, marketing yang banyak beredar di pasaran. Sebagian besar buku tersebut akan menceritakan tentang cara mencapai kesuksesan, bagaimana bisa menjadi orang yang sukses, bagaimana membangun usaha yang sukses. Namun, jika Anda mencermati isi buku-buku tersebut, memperhatikan setiap cerita sukses di dalamnya, percayalah, Anda pasti mendapati satu persamaan. Tidak ada satu orang maupun perusahaan sukses yang tidak pernah mengalami kegagalan. Semua pernah gagal. Selama ini, hal yang paling menghambat seseorang untuk bertindak atau melakukan sesuatu adalah rasa takut. Takut kalau dirinya akan gagal, dan saya akan mengatakan bahwa tidak ada cara khusus untuk menghilangkan rasa takut itu. Namun, saya punya suatu cara untuk membantu Anda mengurangi rasa takut Anda. Anda cukup menyadari bahwa saya tahu bahwa besok saya akan gagal. Gagal adalah sebuah proses dan sudah menjadi satu paket dengan sukses. Saya akan ceritakan sama seperti ketika Anda pergi ke sebuah restoran cepat saji dan Anda tertarik untuk membeli salah satu paket makanan yang ditawarkan. Misalnya, dalam paket itu terdapat ayam, soft drink, nasi, dan lain-lain. Jika Anda ingin membeli paket makanan tersebut, Anda tidak bisa menghilangkan salah satu menu dari paket tersebut. Ketika Anda memutuskan untuk membeli paket makanan tersebut, maka Anda harus siap menerima seluruh menu yang ada di dalam paket tersebut. Begitu juga dengan paket kesuksesan, yang juga terdiri atas beberapa menu, antara lain kegagalan, penghargaan, tantangan, dan proses. Jika Anda siap untuk membeli paket kesuksesan, selain penghargaan, Anda juga harus siap untuk mengalami kegagalan, tantangan, dan proses. Yang kedua adalah pelajaran terbaik adalah kegagalan. Seorang yang tidak pernah gagal artinya tidak pernah belajar. Kegagalan adalah hal yang tidak pernah kita pelajari di sekolah. Saat saya berusia 18 tahun dan mulai karir saya banyak mengalami kegagalan. Kegagalan itu tidak hanya sekali, melainkan berkali-kali. Saya bahkan pernah merasa menjadi orang yang paling tidak beruntung. Usaha keluarga saya bangkrut, orang tua saya sampai harus berhutang untuk membayar uang masuk kuliah saya. Namun, karena kegagalan-kegagalan tersebut, saya belajar dan saya menyadari bahwa dalam hidup tidak ada yang namanya gagal. Yang ada adalah belajar dan belajar lagi hingga kita meraih keberhasilan. Yang ketiga adalah saya akan menanyakan bahwa berapa harga kegagalan Anda. Mungkin Anda akan menertawakan saya. Jika saya meminta Anda menghitung berapa harga kegagalan Anda mungkin akan berpikir bahwa hanya orang gila yang menghitung kegagalannya, apalagi menghitung harga tiap kegagalannya. Namun, hal ini perlu Anda lakukan untuk membangkitkan semangat, membuat yakin bahwa Anda semakin dekat dengan kesuksesan. Misalkan, Anda adalah seorang sales yang menjual produk seharga 1 juta. Anda harus melakukan penawaran 10 kali baru akan mendapatkan 1 kali penjualan. Berarti, Anda tahu bahwa nilai 1 kali kegagalan Anda adalah 100.000. Setiap kali Anda gagal, sebenarnya Anda telah mengumpulkan voucher, yaitu 100.000. Semakin sering Anda gagal, maka semakin banyak voucher Anda dan semakin dekat dengan nilai 1 juta. Dengan mengetahui harga kegagalan Anda, maka Anda akan lebih bersemangat karena Anda mengumpulkan semakin banyak voucher yang bisa segera ditukarkan dengan keberhasilan. Yang keempat adalah kita harus belajar dari anak kecil. Saat saya dan Anda masih kecil, orang dewasa di sekitar kita akan menasihati kita agar menggantungkan cita-cita setinggi langit. Jangan takut untuk bermimpi, langit adalah batasnya. Dan karena langit itu tak terbatas, berarti impian dan cita-cita kita juga tak terbatas. Mungkin banyak dari kita yang bercita-cita menjadi dokter, pilot, bahkan presiden. Saat kita beranjak dewasa, orang-orang itu akan menasihati kita
agar jangan mimpi terlalu tinggi-tinggi, karena kalau itu sakit. Betul? Benar-benar nasihat yang bertolak belakang 180 derajat. Maka jangan heran kalau Anda menemukan bahwa anak kecil adalah makhluk yang unik, paling pemberani di seluruh dunia, karena dia tidak takut apapun. Dia punya imajinasi yang liar karena telah dikondisikan demikian oleh orang dewasa di sekitarnya. Untuk sukses, kita perlu belajar dari anak kecil. Selain tidak takut apapun, anak kecil juga sangat keras kemauannya. Seorang bayi atau anak akan menangis sedemikian rupa sampai mendapatkan apa yang dia inginkan. Kita bisa belajar dari keuletan anak kecil untuk meraih keinginannya. Yang kelima adalah permainan dadu. Gagal dan sukses itu seperti permainan dadu. 5 sisi dadu yang lain adalah gagal, sedangkan angka 6 adalah sukses. Semakin besar kemungkinan Anda akan mendapatkan angka 6. Semakin sering Anda mencoba dan gagal, berarti semakin dekat Anda dengan kesuksesan. Seorang ibu yang sedang menggendong bayi dan diberi pistol untuk menembak sasaran tembak tidak akan berhasil mengenai sasaran dengan tepat jika hanya diberi 7 peluru. Namun, bisa saja ibu tersebut berhasil menembak dengan tepat jika dia dibekali 100.000 peluru. Coba bayangkan, jika anak tersebut dibekali dengan 100.000 peluru, maka dia bisa menembus tembakan dengan sasaran. Itulah yang saya sebut adalah hukum probabilitas. Semakin banyak mencoba, semakin besar kemungkinan berhasil. Sukses hanya masalah statistik, masalah waktu, masalah hitung-hitungan saja. Semakin banyak orang yang bilang tidak, berarti semakin dekat dengan orang yang akan bilang ya. Semakin besar kemungkinan akan muncul angka 6. Yang keenam adalah kita belajar dari penemu lampu. Bayangkan jika Thomas Alva Edison tidak berhasil menciptakan lampu pertama di dunia. Mungkin dunia kita saat ini tidak akan seperti ini. Edison adalah anak yang dicap bodoh, idiot oleh lingkungannya sampai harus keluar dari sekolah umum. Banyak versi yang menyebutkan berapa kali sebenarnya Edison gagal dalam percobaan menciptakan lampu pertama. Ada sumber yang berkata bahwa dia gagal 2000 kali, ada juga yang bilang dia gagal 10.000 kali. Saya tidak peduli berapa kali dia gagal. Intinya, Thomas Alva Edison mengalami banyak kegagalan. Thomas Alva Edison telah melakukan penelitian besar. Hasil penelitian dan laboratoriumnya hampir seperempat luas lapangan sepak bola. Penelitian ini memakan waktu yang sangat lama, namun terjadi kesalahan yang membuat seluruh penelitian Thomas Alva Edison terbakar habis. Kejadian itu membuat istri dari Thomas Alva Edison angkat bicara. "Sudahlah Mas," panggilan mungkin kepada suaminya. "Mimpi jangan tinggi-tinggi." Semua orang berpikir Thomas Alva Edison akan menyerah dan menghentikan percobaannya, tapi ternyata tidak. Dengan nada berapi-api, Thomas Alva Edison berkata kepada istrinya, "Suatu saat saya akan buat dunia seterang kebakaran ini." Pada saat dia berhasil menciptakan lampu pertamanya, dan ada yang bertanya bagaimana dia bisa melalui sekian banyak kegagalan dan tidak putus asa. Edison menjawab, "Saya tidak pernah gagal, saya hanya tidak berhasil menemukan cara yang tepat untuk menciptakan lampu. Semua itu adalah prosesnya, bagian dari perjuangan saya." Dapatkah Anda memandang kegagalan seperti yang dilakukan Thomas Alva Edison? Pasti bisa. Anda akan melalui banyak kegagalan dan Anda harus menghadapinya. Bahkan itu adalah wajib bagi seluruh manusia jika ingin mendapatkan keberhasilan. Kita belajar bahwa dari pendiri KFC. Siapa yang tidak tahu KFC? Kentucky Fried Chicken. Tetapi mungkin banyak yang tidak tahu bahwa penciptanya Kolonel Sanders. Dia menawarkan resep ayam gorengnya pada usia 60 tahun. Usia yang cukup senja bagi seorang memulai bisnis baru. Banyak orang lain yang sudah pensiun pada usia tersebut bukannya langsung mendapatkan keberhasilan,
Kolonel Sanders harus melewati penolakan sebanyak 1009 kali sebelum ada satu orang yang bersedia menerima resep tersebut. Bayangkan jika Kolonel Sanders putus asa dan berhenti saat penolakan yang ke-1008 kali, kita saat ini tidak akan pernah tahu apa itu KFC. Karena itu, Anda boleh mencatat kalimat ini: kesuksesan sering kali berada di pinggir batas akhir percobaan Anda. Sebuah kisah gagal lain yang mungkin akan menginspirasi Anda yaitu tentang seorang bernama Abraham Lincoln. Beliau adalah salah satu presiden Amerika terbaik di eranya. Dalam perjalanan hidupnya, hampir selalu mengalami kegagalan, kekalahan, dan penolakan. Saya akan menyebutkan satu persatu. Tahun 1832, dia kalah pemilihan Senat. Tahun 1833, gagal dalam bisnis. Tahun 1834, gagal duduk di legislatif. Tahun 1835, kekasihnya meninggal dunia. Tahun 1838, menjadi juru bicara Gedung Putih. Tahun 1843, menjadi nominasi di Kongres. Tahun 1846, kehilangan kesempatan dicalonkan kembali. Tahun 1849, ditolak menjadi pejabat pengawasan tanah. Tahun 1854, duduk di Senat. Tahun 1856, menjadi nominasi Wapres. Tahun 1858, gagal duduk di Senat. Tahun 1860, menjadi presiden Amerika. Itu perjalanan Abraham Lincoln. Orang sebesar Abraham Lincoln pun tidak luput dari kegagalan. Beliau harus melewati berbagai kegagalan sebelum berhasil menjadi presiden Amerika. Jadi, Anda tidak perlu berkecil hati apabila gagal dan ditolak. Lincoln saja gagal, kalau saya gagal itu sangat wajar. Ketika Anda melihat sebuah bintang, mungkin semua dari Anda pernah melihat bintang, namun Anda melihatnya pasti tidak di siang hari. Bintang tidak ada yang bersinar di siang hari. Bahkan sinar bintang akan terlihat paling terang, paling cemerlang pada malam yang paling gelap. Saat Anda mengalami kekecewaan, pada saat Anda merasa berada di titik terendah dalam hidup Anda, saat Anda merasa berada dalam kegelapan, saat itulah bintang Anda akan bersinar paling terang. Tunggulah 1, 3, 5 bahkan 10 tahun ke depan, Anda akan buktikan pada dunia bahwa Anda berhasil melalui saat-saat terberat dari hidup Anda, dan bintang Anda bisa bersinar paling terang di antara bintang-bintang lain. Itulah beberapa yang saya bisa sharingkan. Saya ingin mengatakan bahwa pengetahuan tidak berarti sebelum dipraktekkan. Saya akan beri tugas kepada pendengar. Buatlah buku tabungan kegagalan. Setiap kali gagal, tambahkan saldo Anda. Satu kegagalan 100.000. Yang kedua adalah beli dan baca buku yang berisi biografi orang-orang sukses yang sebelumnya mengalami banyak kegagalan. Yang ketiga adalah tuliskan minimal 3 pelajaran positif yang Anda dapatkan dari setiap kegagalan yang Anda alami. Jika Anda para company, organisasi, lembaga yang ingin mengundang kami untuk memotivasi karyawan Anda, sales Anda, marketing Anda, bawahan Anda, anggota Anda, silakan hubungi 0831 2767 0634. Terima kasih, saya Muhajir. See you at the top.